Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai sebelum jam 8 saja ya untuk hari ini. Ustaz, materinya taruh di YouTube? Iya, taruh di YouTube, tapi mungkin nanti saya langsung taruh. Pasti ada yang tidak masuk nih karena saya mau taruh di YouTube kan. Oke, ini PPT-nya kelihatan kan? Kelihatan di PPT-nya? Kelihatan, Ustaz. Oke. Jadi materi saya lanjutkan di dinamika gerak atau dinamika Newton. Saya lanjut di bagian jenis-jenis gaya. Untuk gaya gesek. Tentu ada yang tidak masuk kah? Masuk jadi. Oke. Nah, gaya gesek. Jadi gaya gesek itu ini saya sudah upload PPT-nya kah di e-learning. Nggak ada nyahut. Gaya gesek. Belum cek, Ustaz. Sudah? Belum dicek. Belum saya upload ini. Nanti saya lihat lagi balik. Oke, gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat bersentuhnya dua permukaan benda. Jadi gaya gesek ini salah satu bentuk dari gaya kontak selain gaya normal. Jadi ada juga gaya kontak yang lain yang namanya gaya kontak. Tapi gaya kontak itu mungkin saya tidak bahas sekarang. Nanti di pertemuan materi fisika pendalaman minat baru saya bahas tentang gaya kontak. Oke, gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda atau selalu menghambat dari gerak benda. Jadi kalau misalnya benda yang bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya itu ke arah kiri. Nah, kalau bendanya bergerak ke bawah, berarti gaya geseknya ke arah atas. Seperti itu. Untuk persamaan gaya gesek yang bersentuhan dengan lantai atau bidang, rumus gaya geseknya itu adalah mu kali n. Dengan mu itu adalah koefisien gesekan dan n itu adalah gaya normal. Jadi kalau dilihat persamaannya ini, gaya gesek kan satuannya Newton, terus gaya normal itu satuannya Newton. Berarti mu ini adalah salah satu besaran yang tidak memiliki satuan atau tidak memiliki dimensi. Jadi kalau ada soal terus disebutkan koefisien gesekan, perhatikan apakah punya satuan atau tidak. Kalau tidak ada satuannya, berarti itu mungkin saja koefisien gesekan yang dimaksud. Saya gabung langsung dengan ini, tegangan tali. Jadi jenis gaya yang berikutnya itu adalah gaya tegangan tali. Adalah gaya yang membuat tali tegang. Kayaknya infonya terlalu bermanfaat ya. Masa sih? Gaya tegangan tali adalah salah satu gaya yang memiliki dua arah yang saling bertemu. Nah, kayak begini nih. Jadi gaya tegangan tali itu memiliki dua arah yang saling bertemu. Terus pengambilan arah tegangan tali itu diambil yang paling dekat dengan benda. Ini kan misalnya benda A-nya. Berarti tegangan tali yang kita ambil adalah yang ini. Yang ke sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini tidak dekat dengan benda A, tapi yang sebelah kiri ini dekat dengan katrol. Nah, kalau untuk benda B, berarti tegangan tali yang kita ambil adalah yang arahnya ke atas. Bisa ya? Jadi cara menggambarkan tegangan tali, gambar dua seperti ini saling bertemu. Saling bertemu ya, bukan saling menjauhi. Terus arah yang kita ambil adalah yang paling dekat dengan benda. Nah, tegangan tali itu disimbolkan dengan huruf T. Contoh soal seperti ini. Sistem berada dalam keseimbangan. Besar tegangan tali AB
tegangan tali A sama B itu besarnya berapa. Jadi kalau dalam menyelesaikan soal seperti ini, perhatikan dulu soalnya bahwa bendanya ini dalam keadaan diam. Kan kalau digantung seperti ini ya, insya Allah dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam, berarti hukum Newton yang kita pakai adalah hukum Newton pertama, yang sigma F sama dengan 0. Saya enshow baru, saya tulis dulu soalnya, baru saya jelaskan. Nanti jam 8 belajar apa? Matematika atau SKI? Matematika kayaknya jam terakhir, Ustaz. Matematika jam terakhir. Iya. Oh, sekira saya kalian belajar matematika jam pertama. Oke, soalnya seperti ini ya. Kalau 500 akar 2 Newton itu apanya benda? Masa. Massa itu satuannya kilogram. Oh, Gaya. gaya. Masih pakai gaya berat kan. Gaya berat. Jadi ini adalah gaya beratnya benda ya. Jadi kalau saya gambarkan ulang grafik gayanya, diagram gaya-gaya. Kecil sekali. Nah, saya ambil ini saja. W ini TA, ini TB. Jadi ini tegangan tali A, ini tegangan tali B, yang ini adalah beratnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita pakai hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini harus berlaku untuk setiap sumbu. Kenapa berlaku di setiap sumbu? Karena bendanya betul-betulan diam. Jadi ada dua sumbu yang dibahas di sini. Kita bagi dua begini. Jadi sumbu X sama sumbu Y. Yang pas di sumbu itu adalah yang W. Ini pas di sumbu Y kan. Nah, yang tidak pas di sumbu itu adalah tegangan tali A sama tegangan tali B. Jadi tegangan tali A sama tegangan tali B harus diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita mulai proyeksi TA. Ini sudutnya di sebelah sini nih. Ini kan kalau garis yang ini sejajar sama garis yang di atas ini kan. Berarti kalian anggap saja bahwa sumbu X-nya itu dipindahkan ke atas sini. Berarti PX-nya nanti itu pakai sin atau cos? Ini kan sudutnya TA, terus sumbu X-nya ini sejajar sama garis yang di atas. Jadi saya pindahkan sumbu X-nya naik ke atas sebelah sini. Terus TA-nya nanti itu pakai sin atau cos? TA di sumbu X. Cos.
Cos. Oke, TAX-nya pakai cos. Jadi TA cos berapa ini? 45 di. Itu sama dengan TA cos 45 itu 1/2 akar 2. Oke, kalau TB di sumbu X-nya berarti pakai sin atau cos? Yang D. Sin. Eh, Sin. bukan, masih cos ya. Karena sumbu X-nya ini ditempeli sama sudut yang 45 ini. Oh, oke. Nah, jadi jangan gara-gara kita pindah ke TB langsung berubah ke sin. Tidak ya, tetap diperhatikan sudutnya. Sudutnya itu menempel di sumbu X atau sumbu Y. Kalau sudutnya menempel di sumbu X, berarti X-nya nanti itu, sumbu X-nya nanti itu dia pakai cos. Kalau sudutnya menempel di Y, berarti Y-nya yang pakai cos. Seperti itu ya. Jadi TB cos 45 sama dengan TB 1/2 akar 2. Nah, oke. Kita lanjut yang TAY-nya lagi. TAY. Berarti TA pakai sin ya, karena cosnya sudah dipakai. Sin 45 berapa? Setengah, 1/2. Oh iya. 1/2 akar 2. Setengah atau 1/2 akar 2? 1/2 akar 2. 1/2. Oh, iya. Oke, cocoknya. Oke. Berikutnya kita perhatikan arahnya nih. Karena gaya itu adalah besaran vektor, jadi mengikut arah ya. TB untuk sumbu X itu arahnya ke sini nih. TBX. Kalau TAX itu arahnya ke sebelah sini. Kalau TAY sama TBY itu arahnya ke atas. Hah? TAY, TAB, TBY, sorry. Itu arahnya ke atas. Jadi kalau kita perhatikan, jadi kalau kita menyelesaikannya itu per sumbu ya. Kalau kita menyelesaikannya itu sumbu X saja atau sumbu Y saja. Nah, kita ambil dulu yang sumbu Y atau sumbu X. Saya prefernya tuh kalian pakai sumbu X dulu. TAX ini karena arahnya ke kiri berarti negatif ya. Mengerti? Mengerti, Sat. Ditambah TBX. Nah, karena ini dua saja gaya yang bekerja di sumbu X, berarti itu saja dua yang dituliskan. Terus karena bendanya diam, berarti sigma gaya-gayanya atau jumlah gaya-gayanya harus sama dengan 0. Nah, karena cuma dua, berarti langsung tulis sama dengan 0. Bisa? Bisa sih. Oke, berarti kita masukkan angkanya TAX ini 1/2 akar 2 TA. Ini pakai minus ditambah 1/2 akar 2 TB sama dengan 0. Ini yang minus saya pindah ruaskan supaya jadi positif. Bisa? Bisa. 1/2 akar 2 TB sama dengan 1/2 akar 2 TA. Ini sama-sama punya 1/2 kan? 1/2 akar 2. Ya, Ustaz. Nah, karena sama-sama punya 1/2 akar 2 diselesaikan jadi sisa TB sama dengan TA. Oke, setelah mendapatkan TB sama dengan TA, kita pakai lagi yang di sumbu Y-nya. Ingat, di sumbu Y ini TAY sama TBY arahnya ke atas, W ini, gaya berat ini arahnya ke bawah. Berarti TAY positif ditambah dengan TBY positif dikurang W
Hanya 3 ini saja gaya yang bekerja di sumbu X. Di sumbu Y, berarti ini langsung sama dengan 0. Nah, TAY-nya itu 1/2 akar 2 TA ditambah 1/2 akar 2 TB dikurang W sama dengan 0. Yang minus ini saya pindah ruaskan. Toh? Terus W ini kan ada nilainya, 500 akar 2. Oke, 1/2 akar 2 TA ditambah 1/2 akar 2 TB sama dengan W, saya masukkan angkanya ini, yang 500 akar 2. Sampai sini bisa? Bisa. Oke, TA itu ini nih. Kita pakai persamaan yang di atas ini, bahwa TB sama dengan TA. Berarti TB-nya saya bisa ganti jadi TA, atau TA-nya saya bisa ganti dengan TB. Terserah. Nah, saya mau ganti yang mana? Terserah ya. Nah, saya pakai yang TB diganti TA. Jadi 1/2 akar 2 TA 1/2 akar 2 TA sama dengan 500 akar 2. Ini sama-sama punya akar 2 kan? Ini ada akar 2-nya, ada akar 2-nya, ada akar 2-nya kan? Kalau tiap suku ini suku pertama ya, anggap ini suku pertama, yang ini nih, yang sampai sini, ini suku kedua, ini suku ketiga. Kalau tiap sukunya ini 1, 2, dan 3 memiliki akar 2, baru bisa dihilangkan akar 2-nya. Tapi kalau misalnya cuma dua suku saja yang punya, suku pertama sama suku ketiga yang punya akar 2, berarti tidak bisa dicoret akar 2-nya. Harus tiap suku pertama, suku kedua, sama suku ketiga, baru bisa dicoret akar 2-nya. Gitu ya. Jadi saya coretin akar 2-nya. Jadi 1/2 TA ditambah 1/2 TA. 1/2 tambah 1/2? 1/4. Ya Allah, 1/4. 1. Nah, 1. Jadi TA-nya sama dengan 500. Kalau TA-nya 500 Newton, TB-nya berapa? Sama Ustaz. Sama. 500 juga. Jadi jawaban dari soal itu tadi ini ya, bagian E, 500 Newton. Ini ada cara cepatnya, tapi saya tidak mau kasih. Nah, silahkan di screenshot. Sudah di screenshot? Sudah. Satu lagi soal ya. Jadi untuk hari ini tidak ada JPR-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada PR, Anda nggak dapat nilai kalau nggak ada PR. Astagfirullah. Siapa tadi bilang itu? Tandai. Anda senang ya nggak ada PR. Tidak juga Ustaz. Ini terang karya Dio. Ini terserah kalian mau coba-coba kerja atau tidak. Saya skip yang ini. Yang ini. Saya mau bahas yang ini. Benda A dan benda B masing-masing bermassa 2 kg dan 6 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar. Mula-mula benda B ditahan. Ini benda B. Ditahan kemudian dilepaskan. Berarti yang benda B ini yang 6 kilo ya. Benda A itu yang 2 kilo. Jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda B adalah, ingat karena karena katrolnya licin, jadi kalau dalam keadaan begini ya, kalau ada soal yang bilang
katrolnya licin atau katrolnya tidak bermassa, berarti tegangan tali yang bagian A sama tegangan tali yang bagian B itu sama nilainya. Saya ulang, kalau ada soal yang mengatakan bahwa katrolnya licin atau katrolnya tidak bermassa, berarti tegangan tali yang di sisi kiri dan sisi sebelah kanan ini sama. Nah, beda lagi kalau katrolnya sudah memiliki massa atau katrolnya itu tidak licin. Nah, kalau katrolnya tidak licin, nanti Anda bahas di kelas 2. Ya, mudah-mudahan Anda dapat guru yang lain supaya Anda rasa guru yang lain kan. Tadi sudah di screenshot kan? Sudah. Iya, sudah Ustaz. Kamu tadi ada kirim nanti di grup WA besar itu, kalau bukan di Telegramnya. Oke, saya gambar dulu soalnya ya. Oh ya, saya mau kasih tahu ke kalian bahwa selamat datang di fisika. Kemarin tuh belum fisika ya. Nah, ini baru kita mulai masuk di fisika. Ini apa ya Ustaz? Pendalaman minat? Enggak, ini sudah mulai masuk susahnya fisika. Susahnya sih. Anda tidak lihat tadi persamaannya. Maaf ya, gambarnya tidak selayaknya dilihat. Ini tegangan talinya ke atas, ini tegangan talinya ke atas. Ingat ya, cara menggambarkan tegangan tali itu saling bertemu arahnya. Begini. Cuma tegangan tali yang diambil adalah yang dekat dengan benda. Berarti arah yang dipakai adalah yang arahnya ke atas nih. Tegangan tali ini yang dipakai yang arahnya ke atas. Kenapa yang ke atas? Karena yang ke atas ini yang dekat sama benda. Nah, yang ini juga kita ambil yang ke atas. Kenapa yang diambil ke atas? Karena yang dekat sama benda itu adalah yang arahnya ke atas. Jadi yang kita tinjau A sama B saja. Kenapa kita tidak tinjau katrolnya? Karena katrolnya licin. Kalau katrolnya licin atau katrolnya tidak bermassa, kita skip saja, kita abaikan. Oke, kita mulai menghitung. Kalau bendanya bendanya bermassa, berarti dia punya gaya apa? Gesek. Gaya berat. Gaya berat. Berarti di sini gaya beratnya. Di sini ada gaya beratnya. Ini WA, ini WB. Oke, kita tinjau dulu dari yang sini, yang digerakkan naik. Ini kan massanya 6 kilo, ini 6 kilo. Ini yang 2 kilo. Ini juga ada cara cepatnya, tapi saya tidak mau kasih ke kalian dulu. Jadi kita tinjau dulu yang ditarik naik. Yang ditarik. Jadi persamaan pertamanya, karena ini bergerak ke atas, ini kan ditarik ke atas, toh? Ini kan WA, benda A ditarik ke atas, toh? Nah, karena ditarik ke atas, berarti gaya yang bernilai positif ini adalah yang ini, T, tegangan tali. Pernah saya bahas di awal dinamika gaya, bahwa terkadang yang positif itu bisa saja yang arahnya ke bawah, karena tergantung dari geraknya benda. Kalau misalnya geraknya benda ke bawah, berarti gaya yang arah ke bawah itu yang positif. Nah, ini sama seperti ini nih, karena gayanya ke atas, berarti gaya yang arahnya ke atas itu yang positif. Berarti yang positif adalah T dikurang yang berlawanan arah sama apa? Yang sama geraknya benda, WA. Ya. Sama dengan, karena ini bendanya bergerak,
bergerak dengan percepatan. Kenapa bisa ditahu bergerak dengan percepatan? Karena yang ditanyakan berapa percepatannya. Kalau ditanyakan berapa percepatannya, berarti ada A-nya atau ada A-nya. Kalau ada A-nya berarti sigma F atau hukum Newton yang dipakai adalah yang ini, sigma F sama dengan M kali A. Ini yang dipakai. Berarti M kali A. M apa di sini? Yang ini, masanya benda A. Karena T-nya belum diketahui, tetap tulis T. Makanya waktu saya bahas tegangan tali tadi, saya tidak cantumkan rumusnya karena memang tegangan tali itu memang dirumuskan dari persamaan soalnya. Jadi T dikurang beratnya A. Kalau beratnya A itu massa kali percepatan gravitasi kan? Nah, berarti 2 dikali 10. Nah, 2 dikali 10 berapa? 20. Oke, 2. T dikurang 20 sama dengan massa yang ini yang saya maksud adalah massa benda A. Berarti 2 dikali A. Kali A. Sama dengan 2A. Nah, terus yang negatif ini saya pindah ruaskan ke sebelah sini. Nah, berarti T sama dengan 2A. 20-nya pindah. Jadi 2 tambah 20. Nah, jadi kita sudah dapat persamaan T itu sama dengan 2A ditambah 20. Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya kita bahas di sini yang kasih bergerak bendanya. Yang bergerak ke bawah. Nah, di sini geraknya benda arah ke bawah. Karena geraknya benda arahnya ke bawah, berarti gaya yang positif adalah yang ini. Yang searah dengan geraknya benda. Jadi yang positif sekarang WB. T-nya lagi yang negatif. Ingat ya? Jadi kalau searah geraknya benda berarti positif. Kalau berlawanan arah dengan geraknya benda, negatif. Nah, berarti untuk yang benda B, berarti WB dikurang T sama dengan M kali A. WB berarti massa kali percepatan gravitasi. Massanya 6, percepatan gravitasi 10. 10. Berarti 60. 60 dikurang T. T boleh kalian langsung masukkan dari sini. Masukkan angkanya 2A ditambah 20 sama dengan massanya benda B 6. 6 dikali A. A. Bisa? Bisa. Oke. Ini yang tidak ada A-nya dikasih ketemu, yang ada A-nya dikasih ketemu. Jadi min 2A-nya pindah ruas ke sebelah sini. Jadi 60 ditambah 20 sama dengan 6A Ditambah 2A. 6 tambah Iya. 20 berapa? 80. 80 sama dengan 8A. Sama dengan 8A. A sama dengan 10. A sama A sama dengan dengan 10. apa satuannya? Meter per second. Meter per second. Sekon kuadrat. Kuadrat. Nah, tahu tidak? Yang kalian hitung ini sampai di sini salah. Tidak sampai. Sampai di sini ini salah nih. Tidak sampai, Ustaz. Salah. Di mana salahnya nih? Bentar. 60 ditambah 20. Di sini betul nih. Di sini betul. Salahnya ada di bagian sini nih. Di mana salahnya? Bagian 80 bagi 8 Ustaz. Salah yang ini. Kalau 60 tambah 20 cucu ini kan 80. Nah, di mana salahnya? Aduh, pagi-pagi Ustadz nge-lag kepalanya saya. Oh. Ustad.
Ah, Itu yang di bagian WA, T-nya positif. Terus T-nya kenapa di WB? cocok Mi. T-nya positif. Positif karena geraknya benda yang bagian A ini kan ke atas. Oh, T-nya terus berarti ke negatif bawah. nggak? Nah, Terus terus kalau di yang di sini bagian kenapa berubah WB-nya? jadi negatif? Karena geraknya benda yang B ini ke bawah. Berarti gaya Oh yang iya. ke bawah itu yang positif. Oh, Di mananya yang salah? Ayo dong. Ustadz, kepalanya saya ngelek kalau pagi-pagi. Ingat ya, di IC kalau tatap muka tuh jam 7. Pagi-pagi langsung ketemu materi PKN. Masya Allah, bagus memang pagi-pagi PKN. TB sama dengan Yang mananya yang salah? Ayo dong. Ustaz, Kalau itu MA-nya jadi 6A dari mana itu, Ustaz? ini masanya ini. Ustadz, dia sama kayak itu ya, yang Oh. sebelumnya Ustadz. T sama dengan 2A tambah 20. Dibikin kayak begitu juga. Ini Sudah cuma maksudnya kenapa bisa Oh. salah anjir. T sama dengan 80 di apa itu? Dikurang 8A. ini dia bentuknya begini karena 20-nya saya kasih pindah. Kan min 20. Nah, makanya jadi 2A ditambah 20. Bukan tiba-tiba muncul di sini angka 80. Kalau Anda kasih pindah 80 di sini, berarti 0 sama dengan 8A tambah 80. Nggak selesai juga. Itu Ustadz 2A-nya tuh. Yang mana 2A-nya? Ini. Itu. Kenapa yang ini? Nah, salahnya tuh, nge-lag semua pagi-pagi. Salahnya tuh di sini nih. Nah, itu. Kenapa Ustaz? Terus 60 kurang 2A dikurang 20 sama dengan 6A. Seperti itu ini sepaket. Sepaket ini harus tanda minus. Iya, dikasih kali masuk minus. P ini sepaket yang ini, jadi semuanya ini harus kena tanda minus. Tadi yang kena tanda minus cuma 2A. 20-nya tidak kena tanda minus. Mengerti. Nah, terus kita seperti ini jadi 60 kurang 20. 60 kurang 20. 40. 6A. Berarti 6A tambah 2A. Nah, Berarti 40 sama dengan 8A. A sama dengan 5. 5. Kon. sudah ya, sampai situ saja. Ingat ya, kalau ketemu yang kayak begini nih, jangan lupa kasih tanda kurung. Anda lupa kasih tanda kurung, bisa saja Anda lupa include-kan tanda minusnya nih ke yang 20. Bisa saja Anda lupa. Kalau Anda memang sudah terbiasa, ya saya bisa terima kok. Dari dua soal ini ada yang mau ditanyakan? Soal ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Ustaz. Oh iya, ada 2 orang tadi malam yang bertanya tentang kelajuan orbit. Kelajuan orbit itu kelajuan. Jadi yang saya tanya itu kelajuan. Kelajuan orbit itu kelajuan linier. Iya, kelajuan yang saya tanya itu kelajuan linier. Sudah kan?
Sudah. Jadi terkadang besaran yang itu Ji, cuma kata-kata yang dibuat beda ada kesulitan. Terus ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, kemarin yang tugas gerak parabola, di tugas gerak parabola tuh banyak yang menghitung aneh-aneh. Sama seperti saya sudah bikin komennya kan, yang ini nih, yang di sini nih, bagian ini, bagian sini nih. Padahal saya sudah sering ngajar loh, 2 tambah 2 akar 3 itu sama dengan 4 akar. Ya Allah, saya sudah sering kasih Kan nggak bisa. main-main ke kalian, ternyata betulan masih ada yang salah yang seperti ini. Yang kayak begini nih lagi. 2 tambah 2x sama dengan 4x. Ini salah besar nih. Kalau Anda begini. Jadi jangan lagi ada yang Alhamdulillah sih ini tidak. 4x, 4 akar. Ya Allah. Jadi kalau kayak begini Anda mau jumlahkan, cari akar 3-nya dulu itu. Akar 3 itu 1,7. Jadi 2-nya dikali dulu dengan akar 7, baru dikalikan 2 ditambah 3,4, ya 5,4. Jadi tidak bisa nih, kalau 4 kali akar 3 itu tidak sama dengan ini. 4 kalau dikali dengan 1,7, itu hasilnya 6,8. Nah, jauh beda. Hati-hati ya menjumlahkan. Dikasih ketemu logika matematikanya sama materi fisikanya supaya hitungannya bagus. Ustadz, kalau cuma sampai di 2 tambah 2 akar 3, Iya, Ustaz, kalau nggak dihitung. Kenapa Anda hitung? Maksudnya tuh waktu kan ditanya T di udara tuh saya dapat T udaranya tapi tidak dijumlahkan. Iya, kenapa tidak dijumlahkan? Iya. Iya, waduh, kenapa tidak dijumlahkan? Tidak bisa, maksudnya tidak hitung di akar 3. Akar 3-nya tidak diubah. Karena akar 3-nya tidak diubah. iya sama sih. Saya kira Anda mau bilang karena saya tidak punya kalkulator. Ya, akar 3 yang tidak diubah. Lain kali kalau ketemu perhitungan seperti itu, mohon. Karena kalian kan pegang kalkulator nih. Kalau kalian pegang kalkulator, mohon diselesaikan. Oh iya, Ustaz. Nanti tenanglah. Aturannya dulu begitu ya. Karena Anda pegang kalkulator semua, jumlahkan sampai selesai. Makanya yang 2 tambah 2 akar 3 itu saya masih kasih betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihan yang 2 akar 3. 2 tambah 2 akar 3 benar, tapi akhirnya iya itu. Ustadz, Ya. punya saya itu 2 akar 3 jadi 3,5. Terus Itu kan kalau punya Ustadz kan 3,4 berarti salah hitungnya. tidak, karena ini 1,7 itu saya ambil 1 angka di belakang desimal. Kalau 2 angka di belakang desimalnya itu begini. Jadi kalau dikali 2 berarti 3,46. Kalau ini dibulatkan ini jadi 3,5. Jadi tidak apa-apa Ustadz. Tidak apa-apa. Oh iya. Tugas yang mana nih Ustaz? Gerak parabola. Parabola. Yang sebelumnya? Iya. Yang Yang tugas sebelumnya. Tanda-tanda sebelah. nih, Anda kerja sendiri gak gerak parabolanya Anda? Enggak ingat itu. Ay. Siapa Iya. namanya? Andi, Ngaku. Ustaz Andi. Lain itu, Ustaz. Andi. Siapa? Andi. Andi. Yang Oh, yang tongkatnya double oke. titik. Oke. Andi. Wah, ya. Sudah ya. Itu 2 saja dulu yang saya bahas hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, jadi saya cukupkan untuk hari ini. Ustaz,
Cara cepatnya tadi jadi dibahas. Apa? Cara cepatnya. Saya kan bilang saya tidak ada cara cepatnya, tapi saya tidak bahas. Kenapa Ustaz? Anda mau? Berarti nanti kalau Ustadz kasih tugas kita jawab pakai cara cepat Ustadz. Saya tidak mau. Ai. Anda harus kerja cara lambat. Iya Ustaz deh. Kalau ujian Kenapa? kan waktu gimana Ustaz? Cara cepatnya itu cara cepat betulan. Cuma saya tidak mau. Saya sudah kasih ke angkatan yang sebelumnya cara cepatnya, ternyata cara cepatnya tetap tidak berhasil. Kan kita beda tuh Ustaz. Tahu. Lebih baik dikasih satu cara saja. Satu cara tapi fokus. Daripada dua cara tidak fokus-fokus. Ayo dong. Saya tahu nih, mungkin ada yang lagi ngebimbel. Cara cepatnya tuh kayak begini. Nggak apa-apa saya kasih lihat, tapi kalau saya kasih tugas, saya minta tuh cara lambatnya. Yang kayak begini nih, yang panjang begini. Cara cepatnya itu sudah kasih sebelumnya. Ini dia Cepatnya itu A sama dengan sigma F per M. Tapi M yang di sini yang kita maksud itu massa sistem. Sistem yang dimaksud ini. 2 kan massanya. Iya. Berapa massa totalnya? 8. 8. 8. Gaya yang membuat benda bergerak yang ini kan? Iya. Iya. Gayanya berarti 60. Gaya yang menghambat geraknya benda yang ini nih. Iya. Yang kurang 20. 20. 5. 40 per 8 sama dengan 5 meter per second. Ih, gampang. Sekali. Tadi ke Ustaz. Tidak, saya tidak terima kalau Anda pakai cara cepat. Tidak. Boleh? Boleh Ustaz. Ya, saya sudah mau selesai nih. Sudah boleh selesai? Boleh Ustaz. Oke, Iya, boleh Oke, Ustaz. cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Itu cara cepat. Cepat toh. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam.